Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Ica. Masih ingat kan? Oke, di video kali ini aku bakal bahas mengenai teknik mengelola dan memandu sebuah acara. Nah, dalam sebuah acara kira-kira ada siapa aja ya yang berperan sebagai memandu sebuah acara? Yang pertama ada yang namanya Master of Ceremony atau yang biasa kita kenal dengan sebutan MC. Nah, bagaimana sih seorang MC ini mengelola sebuah acara? Yang pertama pastinya adalah untuk membuka dan menutup sebuah acara. Kemudian selanjutnya adalah memperkenalkan dirinya sendiri, yaitu nama lengkap ya biasanya. Kemudian yang ketiga ada menyebutkan susunan-susunan acara. Jadi seorang MC nantinya akan menyebutkan susunan acara apa saja yang akan dibawakan di acara tersebut, dari mulai pembukaan sampai dengan penutupan. Nah, selanjutnya untuk mengatur sebuah acara. Jadi seorang MC ini mengkonsep sebuah acara bagaimana apa saja gitu konsep di dalam acara ini akan berjalan. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebagai timekeeper, yaitu untuk mengawasi berjalannya waktu agar sesuai dengan susunan acara yang sudah dikonsep tadi. Nah, selain itu, MC juga harus bisa membangkitkan minat para audiens agar ketika MC memandu sebuah acara, audiens juga tertarik untuk mendengarkan MC tersebut. Nah, selanjutnya ada dari announcer. Nah, bagaimana sih teknik mengelola seorang announcer? Disclaimer teman-teman, announcer ini adalah seseorang yang memberikan informasi melalui media atau siaran umum ya. Nah, jadi tekniknya itu yang pertama adalah seorang announcer ini harus memiliki suara yang enak didengar. Suara yang enak didengar di sini bukan berarti seperti suaranya seorang penyanyi ya. Akan tetapi teman-teman biasa mendengar istilah suara dalam, kemudian suara perut. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa membulatkan suaranya agar enak didengar gitu. Bukan berarti enak didengar di sini seperti seorang penyanyi. Nah, paham ya? Kemudian yang kedua adalah memiliki kosakata yang banyak agar announcer bisa menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang tepat agar para audiens atau para pemirsa di rumah bisa paham dengan yang announcer ini sampaikan gitu. Kemudian yang ketiga ada mampu mengekspresikan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir bisa melakukan improvisasi dengan bebas. Nah, cara agar announcer ini bisa melakukan improvisasi dengan bebas adalah dengan sering-sering melakukan siaran. Kemudian teman-teman selanjutnya ada teknik berbicara dari seorang announcer. Yang pertama itu ada yang namanya teknik phrasing. Teknik phrasing ini adalah teknik pernapasan. Jadi seorang announcer sebelum siaran disarankan untuk olah pernapasan terlebih dahulu agar rileks gitu ya, agar suaranya juga bagus ketika tampil. Kemudian yang kedua ada kecepatan. Kecepatan dalam berbicara seorang announcer juga harus disesuaikan sesuai dengan tema yang disampaikan. Ketika tema yang dibawakan santai, maka kecepatannya juga harus santai. Akan tetapi ketika temanya ini cukup serius, maka kecepatan yang digunakan sedikit lebih cepat gitu ya. Yang ketiga ada artikulasi. Seorang announcer dalam berbicara harus dengan artikulasi yang jelas agar pemirsa di rumah atau para pendengar bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang disampaikan, tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian selanjutnya ada penekanan. Biasanya ketika menyampaikan sesuatu yang penting, di situ ada penekanan tertentu. Selanjutnya ada jeda. Dalam menyampaikan siaran atau menyampaikan informasi juga adanya jeda teman-teman. Agar apa? Agar informasi juga agar pesan yang disampaikan juga jelas ketika ada jeda. Selanjutnya adalah intonasi. Seorang announcer juga
intonasi di sini adalah tinggi rendahnya berbicara ya. Jadi seorang announcer harus bisa mengendalikan tinggi rendahnya nada yang disampaikan. Selanjutnya teman-teman, ada teknik dan memandu acara dari seorang moderator. Nah, bagaimana sih seorang moderator ini mengelola dan memandu sebuah acara? Yang pertama adalah seorang moderator harus bisa meriset terlebih dahulu terkait tema yang akan didiskusikan, agar moderator juga tahu gitu dasar-dasar yang dibahas oleh pemateri. Selanjutnya adalah membuat sistem diskusi. Nah, biasanya moderator ini membuat konsepan bagaimana diskusi ini berjalan gitu teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah menyiapkan kata-kata pembukaan diskusi. Ya, jadi biasanya tiap orang itu beda-beda ya dalam membuka acara dari seorang moderator gitu. Tiap orang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini juga moderator harus bisa menyiapkan untuk pembukaan diskusi seperti apa gitu. Nah, kemudian yang keempat ada menyiapkan pertanyaan. Nah, di sini moderator juga menyiapkan pertanyaan agar ketika sesi diskusi saat audiens tidak ada yang bertanya, nah disinilah peran seorang moderator. Moderator bisa menanyakan kepada pemateri. Kemudian selanjutnya ada menyimpulkan hasil diskusi. Nah, selain moderator ini memandu jalannya diskusi, moderator juga harus bisa mendengarkan dan juga mencatat poin-poin penting yang disampaikan ketika diskusi berlangsung. Kemudian di akhir, moderator akan menyimpulkan hasil dari diskusi. Nah, sampai sini udah paham ya teman-teman bagaimana teknik mengelola dan memandu sebuah acara, baik itu dari seorang MC, seorang announcer, dan juga seorang moderator. Nah, teman-teman di sini lebih tertarik ke yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sampai sini saja perjumpaan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.